menghidupkan kalimat itu dalam setiap langkah hidup. Bagi kebanyakan orang, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya muncul dalam momen kehilangan. Seolah ia hanya diperuntukkan saat kematian dan musibah, tidak untuk saat-saat biasa. Padahal, kalimat ini bukan sekadar penutup belasungkawa, ia adalah inti dari perjalanan hidup manusia. Kalimat ini mengandung kesadaran utuh tentang asal-usul dan arah pulang, tentang tauhid yang bukan hanya diyakini dalam pikiran, tapi dihidupi dalam setiap gerak dan diam. Dan ketika kalimat ini benar-benar meresap ke dalam batin, ia akan mengubah cara seseorang menjalani seluruh hidupnya, dari yang sekadar bertahan menjadi perjalanan pulang yang penuh makna. Menghidupkan kalimat ini dalam setiap langkah hidup berarti menjalani segala sesuatu dengan kesadaran bahwa diri ini bukan milik diri sendiri. Maka ketika bekerja, ia bekerja bukan semata-mata untuk dunia, tapi karena ia sadar bahwa setiap jerih payah adalah bagian dari pengabdian. Ketika mencintai, ia mencintai bukan untuk mengikat, tapi untuk menyampaikan amanah cinta yang berasal darinya. Bahkan saat berbicara, ia menjaga lisannya, sebab ia tahu bahwa setiap kata adalah milik Allah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Segala sikap dan gerak mulai dipenuhi kesadaran bahwa semuanya akan kembali dan tak ada yang luput dari pengawasannya. Kalimat ini, bila benar-benar hidup dalam jiwa, akan menjadikan seseorang tidak mudah jatuh dalam sikap sombong saat diberi kemuliaan, dan tidak mudah hancur saat diuji dengan kehinaan. Ia tahu, semuanya hanya titipan yang bersifat sementara. Maka ia tidak membangun identitas dirinya dari apa yang ia miliki, tapi dari siapa yang ia layani, Allah. Ia tidak menilai dirinya dari jabatan, kekayaan, atau pengakuan manusia, tapi dari seberapa jujur ia dalam melangkah menuju Tuhannya. Kalimat ini meluruskan niat, membersihkan tujuan, dan mengokohkan hati dari badai dunia yang datang silih berganti. Ada banyak orang yang hidup dalam pencapaian luar biasa, namun hatinya tetap kosong karena tidak tahu dari mana ia berasal dan untuk apa ia hidup. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, mungkin bahkan terlupakan oleh dunia, namun ia berjalan dengan tenang karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selalu menyala dalam dirinya. Ia tidak banyak bicara, namun pikirannya tajam. Ia tidak mencari pujian, tapi langkahnya penuh keikhlasan. Ia tidak takut kehilangan, sebab ia sadar semuanya hanyalah perantara menuju Allah. Dan setiap langkahnya seolah diiringi bisikan, engkau sedang menuju pulang. Menghidupkan kalimat ini bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia di tempatnya yang tepat, bukan di hati, tapi di tangan. Ia membuat seseorang berani menghadapi kehidupan tanpa harus tenggelam di dalamnya. Ia membuat seseorang tidak takut jatuh miskin, karena rezeki bukan milik hamba. Tidak takut dikhianati manusia, karena cinta sejati bukan datang dari manusia. Tidak takut kehilangan jabatan, karena kehormatan sejati bukan dari gelar. Ketika kalimat ini hidup dalam diri, maka seseorang bisa hidup dengan ringan, bekerja dengan ikhlas, dan beristirahat dengan tenang. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi dalam sehari, ia adalah perjalanan panjang. Terkadang dalam diam, terkadang dalam tangis, terkadang dalam sujud yang panjang dan hening. Tapi semakin seseorang berusaha menghadirkan kalimat ini dalam tiap detak jantung, semakin teranglah jalan yang ia lalui. Ia mulai merasakan bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar buruk selama ia tetap menuju kepadanya. Tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia selama ia bisa mengambil hikmah. Tidak ada kesedihan yang membunuh selama hatinya tetap tahu bahwa semua ini bagian dari pulang kepada Allah. Dan pada akhirnya, seseorang yang telah hidup dengan kalimat ini tidak akan membiarkan hari-harinya berlalu begitu saja. Setiap waktu menjadi momen untuk menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali. Setiap langkah menjadi sujud yang panjang, setiap napas menjadi zikir yang tersembunyi. Ia mungkin tidak dikenal manusia, tapi dikenal langit. Ia mungkin tidak dipuji dunia, tapi disebut-sebut oleh para malaikat. Karena hidupnya telah menjadi satu rangkaian pengakuan bahwa ia bukan milik siapapun, bukan milik apapun. Ia hanya milik Allah. Dan kepadanya ia sedang kembali sedikit demi sedikit.
Saat segalanya harus ditinggal. Siapa yang menyertai? Ada satu momen yang akan dialami oleh setiap jiwa, tak peduli siapa dia, setinggi apa kedudukannya, seberapa banyak hartanya, sekuat apa tubuhnya. Momen itu datang dengan sunyi, perlahan namun pasti, menghapus satu persatu keterikatan dunia. Saat itu tiba, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Rumah yang dibangun puluhan tahun tak akan menemani. Orang-orang tercinta hanya bisa mengantar sampai di tepi. Harta yang dikumpulkan tidak bisa dibungkus untuk perjalanan jauh itu. Dan ketika semua telah lepas, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang benar-benar menyertai saat semua telah ditinggal? Kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menemukan makna terdalamnya pada titik ini. Bukan lagi sekadar pengetahuan, bukan lagi renungan, tapi kenyataan yang mengguncang. Kita benar-benar milik Allah. Diri ini bukan punya kita. Hidup ini bukan untuk kita. Dan sekarang perjalanan pulang telah dimulai. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai kenyataan mutlak. Satu persatu, sel tubuh akan berhenti bekerja. Suara akan menghilang, tatapan akan kosong. Tapi ada yang tetap hidup, jiwa, dan ia sedang dipanggil menghadap. Saat segalanya harus ditinggal, hanya amal dan keikhlasan yang ikut menyertai. Itulah dua saksi yang akan bicara saat lisan tak lagi bisa menjawab. Itulah dua teman sejati dalam ruang yang paling sunyi, liang lahat. Di sana, bukan kekuasaan yang berbicara, bukan warisan, bukan gelar, tapi kalimat-kalimat yang pernah terucap dalam tangis, amal-amal yang dilakukan diam-diam, dan hati yang pernah luruh dalam keikhlasan. Mereka menjadi cahaya, atau justru menjadi gelap pekat, tergantung apa yang dulu dibawa dalam perjalanan hidup. Bagi jiwa yang telah lama menanam kesadaran inna lillahi, kepulangan ini bukan kejutan. Ia telah menyiapkan diri dalam setiap hembusan napas. Ia telah berdamai dengan kefanaan dunia. Ia tidak takut gelap karena ia telah lama menyalakan cahaya dalam dirinya. Ia tidak gentar pada kesendirian karena ia tahu bahwa Allah tak pernah meninggalkannya. Ia tidak menjerit dalam sepi karena sepinya telah lama ia kenal, dan justru di sanalah ia sering bertemu Rabb-Nya. Ia datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang membawa pengakuan penuh. Ya Allah, aku telah kembali kepadamu. Namun tidak semua pulang dengan tenang. Banyak yang baru sadar ketika pintu waktu telah tertutup. Banyak yang baru menggigil ketika satu persatu cahaya ditarik dari hidupnya. Banyak yang baru mengucap Inna lillahi saat ruhnya ditarik perlahan dari jasad. Dan di saat itu, terlalu banyak yang belum dibereskan. Terlalu banyak cinta yang belum diarahkan. Terlalu banyak harta yang tidak disucikan. Terlalu banyak amal yang dipenuhi riya. Dan saat jiwa ditanya, siapa Tuhanmu? Ia gelagapan. Karena selama ini ia hanya menghafal, tapi tak pernah menyatu. Disinilah ujian tauhid yang sesungguhnya. Bukan di masjid, tapi di sekarat. Bukan saat ceramah, tapi saat nyawa berpindah. Di saat itulah akan terbukti siapa yang benar-benar hidup dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia yang selama hidupnya telah menjadikan dunia sebagai titipan, tidak akan takut saat dunia diambil. Ia yang selama ini menjadikan Allah sebagai tujuan, akan tersenyum saat dipanggil. Tapi mereka yang tertipu, yang sibuk mengejar yang fana seolah abadi, akan menangis dalam penyesalan yang tak bisa dibayar oleh waktu. Dan kini pertanyaannya bukan lagi, apakah kita akan kembali kepadanya? Itu pasti. Tapi, bagaimana keadaanmu saat waktu itu tiba? Apakah engkau pulang dalam cahaya atau dalam gelap yang mencekam? Apakah engkau disambut atau ditolak oleh amalmu sendiri? Apakah engkau telah siap saat seluruh dunia tak bisa lagi menyelamatkanmu dan hanya Allah yang tinggal bersamamu? Karena cepat atau lambat, kita semua akan mengucap kalimat itu untuk diri kita sendiri. Dan ketika saat itu datang, tidak ada lagi yang bisa kita ubah.